adik-adik, salam jumpa dengan Kak Indri di Renungan Kidi. Hari ini Kamis 6 Maret 2025. Kamis yang manis karena Kak Indri suka kalau adik-adik bersikap manis setiap hari. Tema kita hari ini berdiam diri yang didasarkan dari kitab Ayub 2 ayat 11-13. Sebelum mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih sayang Tuhan selama ini, atas perhatian Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus bantu kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik pernah lihat tidak orang yang rumahnya kena gusur? Pernah. Nah, kalau orang yang rumahnya digusur, pasti dia akan marah-marah. Ibu-ibu marah-marah, bapak-bapak marah-marah, adik-adik juga akan menangis, anak-anak akan menangis. Nah, kali ini Didi dan rombongan sekolahnya, dia mengunjungi tempat pengungsian korban penggusuran rumah. Di sana, Didi melihat banyak sekali orang yang marah-marah. Bapak-bapak marah-marah, ibu-ibu marah-marah. Nah, ini bertemu dengan seorang yang bernama Tanto. Tapi Tanto ini tidak banyak bicara. Padahal di dekat Tanto banyak sekali orang yang marah-marah dan mengeluh. Tapi Tanto ini terlihat tenang. Dia dapat menguasai emosi. Nah, adik-adik, kenapa ya Tanto kok hebat banget sih? Dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dia bisa menahan diri, menahan emosi. Yuk, kita baca dari kitab Ayub. Apa sih yang ada dalam kitab Ayub 2 ayat 11-13. Kak Indah akan bacakan ya untuk adik-adik ya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menabur debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Adik-adik, saat menghadapi penderitaan yang berat dan saat berkabung, Bapak Ayub tidak banyak berkata-kata. Selama 7 hari 7 malam, ia duduk di tanah dan berdiam diri. Ia ditemani 3 orang sahabatnya, yaitu, masih ingat tidak siapa? Iya, Elifas dari kota Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama. Mereka ikut berbela sungkawa. Mereka duduk dekat Pak Ayub dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Pak Ayub berdiam diri agar kuat dan tenang, serta tidak salah mengeluarkan kata-kata yang bisa berakibat dosa. Adik-adik, kita belajar ya dari Bapak Ayub dan dari Tanto tadi temannya Didi. Belajar menguasai emosi saat menghadapi masalah. Kita berlatih berdiam diri, tidak banyak bicara. Karena apa? Karena kalau kita lagi marah, bisa-bisa kita mengeluarkan kalimat yang tidak seharusnya dan berakibat dosa. Tapi ketika kita sedang marah dan kita diam, kita akan tenang dan kita akan minta mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Karena dalam diam, kita akan tenang dan kita akan betul-betul merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Kita belajar ya sama-sama ya. Ketika kita kesal, kita marah, kita belajar diam. Belajar tenang, mengendalikan emosi dan minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk belajar tenang,
mengendalikan diri, menahan emosi, tidak mudah marah. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kami agar kami dapat mengendalikan rasa emosi, rasa marah, rasa kecewa dalam diri kami dengan diam dan tenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Dan jika adik-adik ingin bertanya atau mau didoakan oleh kakak-kakak, adik-adik dapat menghubungi melalui WhatsApp dengan nomor 0812 8188 9191. 0812 8188 9191. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.